Kisah Cinderella merupakan salah satu cerita terpopuler yang diangkat dari cerita rakyat. Apalagi ketika Disney mengangkatnya menjadi film animasi dan live action. Cinderella pun menjadi salah satu kisah yang populer di seluruh penjuru bumi, termasuk di Indonesia. Brothers Grimm menceritakan sebuah cerita yang jauh lebih manusiawi, dan sebenarnya manusia itu tidak melulu jahat, juga tidak melulu baik. Bagaimana kisahnya? Yuk disimak. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka. Cerita bermula dari seorang gadis bernama Cinderella yang menjadi piatu karena ibunya meninggal dunia. Kemudian, ayahnya menikahi seorang wanita yang sudah mempunyai 2 anak perempuan untuk menjadi teman sekaligus penghibur anaknya yang berduka. Begitu pikiran sang ayah. Ayahnya juga sudah mengetahui kalau 2 anak gadis tersebut sangat pemalas, tidak mau bekerja, dan tidak suka membereskan rumah. Tapi si ayah sudah kadung jatuh cinta dengan ibunya yang cantik. Mereka sebenarnya gadis yang cantik, hanya kecantikannya saja yang berbeda dengan Cinderella. Walaupun Cinderella sebenarnya lebih cantik, tapi karena sering berkutat dengan kotoran dan cucian, serta pekerjaan rumah lainnya, ditambah lagi ia tidak berdandan, sehingga terlihat seperti kalah cantik dengan mereka, karena keduanya terus berdandan. Karena itulah Cinderella dijuluki Aschenputtel, alias gadis abu. Kedua gadis dan ibu tirinya menjadikan Cinderella seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ayahnya tahu itu, ia tidak marah, karena menurutnya Cinderella sudah dewasa dan mampu mengatasi hal tersebut. Karena Cinderella di sini diceritakan bukanlah sosok yang lemah dan mudah menangis. Ia memelihara banyak merpati di kamar atasnya, dan merpati itu dikisahkan bisa membantunya membersihkan rumah. Cinderella juga merupakan sosok remaja pada umumnya. Jika merasa jenuh, ia pun suka pergi tanpa pamit demi sekedar bermain dan melepas lelah. Ketika rumah menjadi kotor akibat 2 saudara tirinya, dan kebetulan ia sedang malas, ia sengaja pergi dan membiarkan mereka yang membersihkan rumah. Karena mau tidak mau ayahnya akan menyuruh membersihkannya. Tentu saja selanjutnya 2 saudara tiri itu membalas dendam pada Cinderella. Di cerita Cinderella versi ini, tidak ada peri yang super yang mampu memenuhi segala permintaannya dengan sihir. Suatu hari si gadis abu bermimpi bertemu ibunya yang meminta agar ia menanam pohon di dekat makamnya. Pohon itulah yang nantinya menjadi semacam reinkarnasi sang ibu untuk membantu anaknya. Ketika ayahnya berangkat keluar kota, ia memanggil 3 anaknya dan bertanya apa oleh-oleh yang mereka kehendaki sepulangnya dari luar kota. 2 saudara tiri si gadis abu tentunya menginginkan hal-hal yang mewah, semacam perhiasan dan pakaian. Tapi gadis abu malah meminta sebatang pohon. Sepulangnya dari luar kota, ayah Cinderella benar-benar memberikan 2 anak tirinya perhiasan dan pakaian yang indah. Ia juga tidak lupa membelikan sebatang pohon hazel untuk Cinderella. Pohon itu kemudian ditanam oleh Cinderella di samping makam ibunya. Sejak saat itu, ia merawat pohon itu bersama dengan para merpatinya. Pohon ini awalnya menjadi tempat curhat Cinderella ketika dirundung 2 saudara tirinya yang kemudian dibela oleh ibu tirinya. Maka satu persatu keinginan Cinderella mulai dipenuhi oleh pohon ajaib ini. Pangeran kerajaan kerap melaksanakan pesta yang rutin diadakan 3 kali dalam setahun. Setiap pesta, pangeran selalu mencari siapa putri yang paling cantik untuk diajak dansa. 2 saudari tiri Cinderella tidak pernah dipilih, karena seluruh kota sudah tahu betapa pemalasnya kedua orang itu. Cinderella yang juga ingin ikut pesta disiapkan gaun yang cantik oleh pohon ajaibnya, lengkap dengan mahkota dan sepasang sepatu kaca. Tapi ia selalu dikurung dulu oleh 2 saudara tirinya agar tidak bisa ikut. Namun, Cinderella di cerita ini adalah wanita yang kuat dan banyak akal.
ia mampu melepaskan diri dan pergi berangkat ke pesta dansa. Pohon ajaib memberi pesan pada Cinderella untuk kembali sebelum tengah malam atau gaunnya menghilang. Cinderella pun akhirnya menghadiri pesta itu dan menjadi pusat perhatian karena kecantikan dan keanggunan gaun yang dipakainya. Pangeran yang melihat Cinderella pun langsung jatuh cinta dan mengajaknya berdansa. Sayangnya, sebelum pesta benar-benar berakhir, di tengah malam Cinderella menghilang. Karena sesuai pesan pohon ajaib, ia harus pulang sebelum tengah malam atau sihirnya akan lenyap. Pangeran yang saat itu bingung karena Cinderella pergi sebelum pesta usai, mulai mempersiapkan cara untuk menangkap Cinderella di pesta kedua nanti. Pesta kedua pun diadakan dan Cinderella kembali datang. Kemudian, pangeran memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan penanda semacam lumpur untuk mengetahui kemana jejak kaki Cinderella. Cara itu gagal karena jejak kaki itu mengarah ke makam dan Cinderella tidak berhasil ditemukan. Akhirnya di pesta ketiga, pangeran melakukan cara yang lebih ekstrim. Ia menyuruh prajurit kerajaan agar menyiapkan perkat alias lem, agar Cinderella tidak bisa meninggalkan kerajaan sebelum pesta usai. Setelah mendekati tengah malam, Cinderella pun berusaha pergi. Namun ketika ia berusaha meninggalkan kerajaan, ia bersama para gadis lainnya yang juga ingin keluar terjebak di jalanan yang dilapisi lem tersebut. Cinderella berusaha keras melepaskan sepatunya dari lem itu. Akhirnya ia berhasil meninggalkan kerajaan meski sepatu kacanya yang sebelah tertinggal di sana. Usaha licik sang pangeran pun gagal kembali. Tak menyerah, pangeran yang ditemani prajurit kerajaan membawa sepatu kaca itu untuk mencari gadis yang pas dengan ukuran kakinya. Mereka mencari pemilik sepatu itu di sekitaran wilayah yang dekat dengan makam ibu Cinderella, karena saat pesta kedua, Cinderella hilang jejaknya di sekitar makam. Ibu tiri Cinderella mencari tahu ukuran sepatu yang dibawa pangeran dan tahu bahwa sepatu yang dibawa hanya sebelah kanan. Sayangnya, ukuran tersebut tidak muat dengan dua anaknya. Lalu salah seorang anaknya dipotong jari kakinya agar sepatu itu muat. Sedangkan seorang lagi dipotong bagian tumitnya. Alhasil ketika pangeran datang, dua gadis itu bisa mengenakan sepatu kaca itu dengan pas. Cinderella muncul dari persembunyiannya dan meminta diri untuk mencoba sepatu tersebut. Pangeran mempersilahkan dan akhirnya Cinderella menunjukkan kakinya juga muat dengan sepatu itu. Pangeran pun bingung. 3 gadis itu kakinya muat dengan sepatu kaca tersebut. Cinderella pun membuktikan bahwa ia adalah pemiliknya dengan menunjukkan sepatu yang sebelah lagi. "Kau mencuri sepatu kaca itu dari kami. Itu sepatu kami," teriak salah seorang saudara tirinya. "Baiklah, kalau memang pasangan sepatu kaca ini adalah milik kamu, kenapa tidak kamu pakai saja sebelahnya? Atau kau juga meminta aku untuk mencuri jari kaki sebelahmu juga? Atau tumitmu?" jawab Cinderella. Dua saudara tirinya terdiam. Mereka berpikir tidak akan tahan bila sebelah kakinya akan dipotong juga. Pangeran akhirnya mengetahui kalau ternyata kedua saudara tiri Cinderella berbohong. Pangeran tahu kebohongan mereka karena burung merpati piaraan Cinderella memberitahu kalau kaki mereka juga terlihat ada darah keluar akibat dipotong ibunya sebelumnya. Kemudian pangeran meminta Cinderella agar bersedia menerima lamarannya, menjadi istri seorang pangeran yang berarti akan menjadi ratu kerajaan itu. Takut dihukum karena Cinderella akan menjadi ratu kerajaan, ibu dan saudara tirinya pun memohon maaf kepada Cinderella dan pangeran. Cinderella pun memaafkan dan mengizinkan mereka menghadiri pernikahan dan ikut ke kerajaan. Ternyata hal ini dilakukan bukan karena Cinderella baik hatinya, melainkan ia merencanakan balas dendam kepada mereka. Saat pesta pernikahan berlangsung, Cinderella membeberkan perilaku ibu dan saudara tirinya selama ini kepadanya. Pangeran yang mendengarnya pun sangat marah dan menyuruh pasukannya menghukum mereka. Namun tiba-tiba burung-burung merpati piaraan Cinderella datang menyerang ibu dan saudara tirinya
lalu mematuk mata mereka hingga buta. Apakah burung itu menyerang atas perintah Cinderella? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, Cinderella tidak berusaha menghentikan aksi serangan burung merpati miliknya terhadap ibu dan saudara tirinya. Penderitaan ibu dan saudara tirinya tidak berhenti di situ. Alih-alih menolong, Cinderella malah membiarkan mereka diusir oleh pangeran, dan akhirnya mereka bertiga pun menjadi pengemis buta di jalanan. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Tidak diceritakan kisah kelanjutan mengenai ayahnya. Yang jelas di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sosok Cinderella yang selama ini terkenal baik, sabar, anggun, dan tidak mendendam, ternyata berbeda dengan kisah aslinya, di mana ia tidak selemah dan sebaik cerita di film. Dan sosok pangeran pun tak kalah antagonis. Dengan sifat liciknya ala pangeran yang arogan dan memaksakan keinginannya, tampaknya mereka memang pasangan yang cocok dalam cerita ini. Begitulah kisah asli Cinderella versi Brother Grimm yang sangat berbeda dengan cerita di film. Bagaimana menurut kalian?